Bapak Ibu untuk tugas saya. Jadi untuk keperluannya ada videonya. Jadi kita izin untuk divideokan kegiatan hari ini. Tadi sudah saya buka. Saya buka lagi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, karena kebetulan beliau ada kegiatan di luar hari ini, dan Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Hari ini saya ditugaskan untuk berkolaborasi kepada seluruh warga sekolah lah, pada Bapak Ibu guru di sini, untuk pemetaan aset sekolah dan pemanfaatnya untuk program sekolah di SDN Panente. Nah, kalau kita lihat judul di sini kayaknya agak uat gitu ya Bu ya. Aset, wah ini kayaknya berat nih judulnya. Aset, kalau apa namanya, praduga kita awal, kita baru pemesa awal, aset ini adalah kekayaan sekolah ya. Ya, kekayaan sekolah bisa berupa tanah gitu ya, bangunan, bisa ya. Ya. Nanti apakah seperti itu atau bagaimana? Nanti saya jelaskan lebih lanjut lagi. Saya perkenalkan dulu sebagai fasilitator saya dari bulan Juni sampai akhir saya pelatihan sebagai guru penggerak. Itu adalah Pak Justinus Budi Satyanta NPD. Beliau adalah pengawas SMK, tingkat SMK yang berdomisili di Surabaya. Nah, jadi bersama beliau ini banyak ilmu yang sudah saya dapatkan melalui ruang kolaborasi secara daring. Kemudian pengajar praktek saya ada Bu Sisra Tera SPD. Beliau adalah kepala sekolahnya anaknya Bu Yana ya Bu Yana. TK Training School. Beliau adalah kepala sekolahnya. Nah, mungkin sebelum memulai supaya lebih rileks, nggak terlalu tegang ya. Apalagi saya yang berdiri di depan sini untuk pertama kalinya. Kita breathing dulu ya Bapak Ibu. Nah, bisa berdiri dulu semuanya mungkin supaya ada gerak-geraknya. Breathingnya sederhana saja. 1 ditambah 1, kalau 1 tangannya seperti ini ya, 1. Nanti kalau 2 seperti ini, 2. 4 seperti ini, 3 nggak ada Bu. Jadi 1 tangan kanan boleh, 2-nya dua-duanya, 4 terus 8-nya pinggangnya diputar 2 kali, 8. Kalau 6 diputar 1 kali. Ya. Tambah, kalau tambah ini. Tambah ya. Terus sama dengan. Coba kita mulai dulu. Ya, sudah mulai ya. Sama
tujuan untuk saya yaitu Bapak Ibu, CGP mengidentifikasi secara kolaboratif, secara bersama-sama pada warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Nah, tujuan kolaborasinya hari ini adalah terkait aset sekolah adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki sekolah sehingga lebih berdaya guna. Aset sekolah terdiri dari aset yang tidak bergerak, itu berupa prasarana, dan aset bergerak yaitu sarana. Nah, sebelum lebih jauh kita mengenal sumber daya atau aset yang ada di sekolah, coba kita identifikasi dulu. Dari yang terkecil dulu adalah di ruang kelas kita dulu. Kira-kira sumber daya yang ada kira-kira ada apa di situ? Di ruang kelas sumber dayanya. Apa Bu ya? Aset atau sumber dayanya? Sumber daya ini manusia, bisa. Nah, ya, guru, ya Bu Ratna ya, guru dan siswa itu asetnya ya. Jadi mungkin perkiraan kita pertama tadi, tanah nih kalau dijual berapa miliar nih tanah SD Menteng nih. Nah, ternyata aset yang dimaksud adalah sumber dayanya manusia itu, yaitu di sebelum kita sekolah mungkin di yang kecil dulu di kelas kita adalah guru dan siswa. Ya, itu aset sumber daya yang dimiliki oleh kelas dan sekolah juga. Nah, setelah baru di lingkungan sekolah termasuk yang pemangku kebijakan ya kepala sekolah, guru-guru, peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian orang tua siswa juga, dan komite sekolah, masyarakat di sekitar juga itu termasuk dari sumber daya SDN 4 Menteng. Dan kebetulan juga di sekolah kita ini alhamdulillah berada di tengah kota dan sebagainya bisa kita manfaatkan untuk proses pembelajaran. Misalkan kita bawa di tempat yang baru jadi kemarin bangunannya, bundaran ya. Nah, itu bisa kita perkenalkan kepada peserta didik sejarahnya atau apa. Itu sebagai sumber daya atau aset lingkungan lah. Nah, kemudian manfaat kolaborasinya hari ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Nah, ini tujuannya pastinya selalu berpihak kepada peserta didik ya. Jadi berapapun banyaknya aset yang dimiliki sumber daya itu selalu tujuannya berpusat untuk kepentingan pembelajaran yang berpihak atau berpusat kepada peserta didik. Kemudian meningkatkan kualitas pengajaran. Nah, sebagai guru juga kita meningkatkan kualitas cara kita mengajar dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar lingkungan kita. Merancang dan menerapkan inovasi dalam pendekatan pengajaran, mendukung kesejahteraan guru, menyelesaikan masalah bersama, mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kerja tim. Di pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, pemimpin di sini bukan berarti hanya ibu kepala sekolah saja, tapi semua guru, karena guru adalah pemimpin di kelasnya ya, kelasnya masing-masing. Seorang pemimpin yang mampu mendorong komunitasnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki sehingga lebih memiliki daya guna. Pemimpin pembelajaran mendorong untuk menggali potensi yang ada dan tidak terlalu tergantung pada orang lain sehingga terwujud sebuah kemandirian yang berkelanjutan. Tadi jadi sebagai guru itu ternyata dituntut untuk mandiri ya, tidak tergantung dengan atau tergantung dengan guru-guru yang lain misalkan. Tapi kita sendiri juga harus mengoptimalkan apa yang ada di lingkungan sekitar kita untuk tujuan pembelajaran.
ekosistem sekolah ya. Kalau di pelajaran IPA ya ada ekosistem. Ekosistem itu adalah hubungan atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya sekitar. Nah, lingkungannya ini bisa makhluk hidup itu sendiri dan benda mati. Nah, begitu juga di ekosistem sekolah. Bagaimana jika diibaratkan pada sekolah? Nah, di sekolah itu tentu pasti ada komponen ekosistemnya juga, yaitu faktor biotik dan abiotiknya. Biotiknya tadi sudah disebutkan, ada aset guru, peserta didik, kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan ya, masyarakat sekitar, komite, dan orang tua dari peserta didik. Itu contoh biotiknya. Ada juga yang abiotik. Abiotik berarti lingkungan sekitar. Udara yang bersih juga merupakan aset juga ya, sumber daya lingkungan untuk sekolah kita. Kemudian lingkungan ini lapangan itu fisik ya, ditumbuhi oleh tanaman hijau. Itu lingkungan. Berada di tengah pusat kota tadi bisa memaksimalkan pembelajaran kita. Nah, ini tadi faktor biotiknya ya. Ada murid, kepala sekolah, guru, staf tenaga pendidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Nah, ini abiotiknya. Nah, ini keuangan. Nah, ini bisa berhubungan dengan dana bos juga mungkin ya, atau pendapatan dari sekolah itu sendiri, sarana dan prasarana, kemudian lingkungan alam. Sebelum kita diskusi, nanti ada sedikit diskusi. Saya ingin sedikit menunjukkan video tentang kasus ini. Kasus yang terjadi di sebuah sekolah ya Bapak Ibu, bisa diperhatikan dulu videonya. Kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Kalau kemarin mereka tidak mau menolong. Iya sih, tapi kalau seperti saat beberapa orang, kalau murid akan meminta pada saya. Kalau kita buat acara saya Bu, dengan barang-barang yang lain sebagainya itu susah juga. Minimal kita punya soundset, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa, tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak bisa mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit, kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya kita sangat cepat. Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah, kecuali ketika mendapatkan dana perpisahan atau ada dana yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan. Itu video yang pertama, ini yang kedua ya, kita bandingkan.
Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Itu sudah saya katakan di sini. Yang pertama itu untuk panggung nanti kita bisa menggunakan meja-meja klasik khususnya dari panggung bisa. Nah untuk aula itu kalau Pak Puji bisa pinjaman dekat sekolah itu lebih mudah. Jadi anak-anak bisa kita pinjam meja itu ke aula. Tapi yang ketiga untuk dekorasi semula kita bisa pinjam guru yang lain atau kalau di kita bisa pinjam ke orang mahasiswa. Terus kita itu jadi anak kita yang kita untuk penampilan bisa digunakan. Nah untuk balon itu kebetulan di tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan kalau itu untuk dekorasi acara ini. Saya juga itu yang mana kalau kita menggunakan sebuah makanan kemudian biasanya kita bisa menggunakan bagian dan satu juga dengan biasa kepala satu dulu kemudian kalau kita porsi kita menggunakan karton dan kita sendiri. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa Bu, itu Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka gitu. Oke baiklah, saya sangat senang sekali melihat ide-ide Bapak dan Ibu guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Nah itu tadi ya Bapak Ibu ada 2 video. Nah yang pertama tadi itu pendekatannya berbasis kekurangan. Jadi guru-gurunya cuma fokus dengan kekurangan. Sedangkan video kedua itu berbasis aset. Ya dia memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah dari 2 video tadi mungkin ada yang mau salah satu guru di sini mungkin ada yang menceritakan di mana perbedaan antara 2 video tersebut. Ya, Bu Suatun, boleh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mengamati kedua video tersebut. Yang pertama video dengan berbasis masalah kekurangan, di mana bisa terlihat semua suasananya tegang, pesimis dan keluh kesah. Kemudian fokusnya hanya menyoroti kekurangan dan tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan anggaran, sehingga berdampak pada keterbatasan anggaran jadi hal utama. Kemudian menghasilkan ketidakpastian dan rasa putus asa tanpa adanya solusi. Itu yang kedua pertama. Yang pertama ya Bu. Yang kedua. Yang kedua berbasis aset itu suasananya ceria, kemudian optimis dan penuh semangat, sehingga fokusnya menghasilkan koneksi sumber daya yang ada baik dari sekolah maupun komunitas, sehingga berdampak pada kita kelihatan dampaknya itu kolaborasi di antara guru, orang tua dan komunitas terlihat jelas. Kemudian munculnya ide-ide inovatif seperti menunjang aktivitas dan menghias dengan bahan seadanya. Dan terakhir, menempatkan kepentingan murid sebagai prioritas utama, sehingga membangkitkan semangat bersama. Ya, terima kasih. Betul sekali, terima kasih Bu Uswatun. Kita beri aplaus untuk Bu Uswatun Hasanah. Iya. Nah jadi itu tadi terlihat jelas ya 2 perbedaan di situ. Dimana tadi yang pertama, videonya pertama itu dari awal sudah terlihat pesimis, suasananya juga tegang karena tidak adanya solusi, karena mereka
mau mengadakan acara perpisahan. Sedangkan untuk video kedua, nah karena berbasis aset tadi, untuk yang pertama tadi berbasis dengan kekurangan, selalu melihat kurangnya tanpa melihat atau memberdayakan atau mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekitar. Sedangkan yang kedua, karena berbasis aset tadi, itu terlihat suasananya itu penuh keceriaan ya, dan ada optimisme, proaktif dan kolaborasi antara anggota komunitas sekolah sudah terlihat jelas. Diskusi berlangsung santai namun serius, diiringi semangat dan harapan yang tinggi. Kepentingan murid menjadi fokus yang utama karena berpihak kepada peserta didik tadi. Kemudian juga mendorong lahirnya ide-ide inovatif dan kreatif. Forum ini berfokus dan pada memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di lingkungan komunitas sekolah. Nah, saya mohon izin Bapak Ibu, ada sedikit lembaran yang perlu diisi secara berkelompok, bisa di tempat duduknya masing-masing saja yang dekat, semuanya yang dekat saja bisa bergabung. Di sini ada 7 aset. Poin diskusinya hari ini, aku jadi pelayan dulu. hal yang akan didiskusikan kepada warga sekolah adalah 7 aset dari SDN 4 Menteng ya, dimulai dari modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, kemudian modal fisik, alam dan lingkungan, dan terakhir adalah modal finansial. Gak apa-apa, nanti langsung. Ya kita mulai dari sekarang ya. Masih banyak lagi. Terima kasih. Waktunya mungkin 10 menit ya Bapak Ibu ya. Karena berhubung ini hari Jumat dan setelah ini juga kita ada pelatihan serta penilaian rapor yang terbaru ya, rapor kumur ya. Ya Bu, maju ya Bu. Nah, biar cacingan. Sudah Bu Marlina. Dedikasinya apa lima betuanya bukan masalah itu. Ya,
sudah saya lihat juga tentang aset atau sumber daya yang ada di SDN 4 Menteng. Ada 7 aset tadi dan beragam sekali jawabannya. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kolaborasi kita bersama. Sebagai penutup, ya, ini kita bersama berpikir bahwa aset utama yang dibutuhkan dalam setiap menjalankan program atau kegiatan itu yang utamanya adalah pasti modal finansial, ya. Artinya setiap kegiatan selalu membutuhkan dana dan dana yang dimiliki tentunya terbatas sehingga kadang kegiatan tidak dapat terlaksana karena terbentur dana. Nah, apabila kita terlalu fokus dengan masalahnya, dengan kekurangannya, maka nanti suatu program atau kegiatan itu tidak berjalan. Tapi apabila kita fokus dengan menggunakan tadi pendekatan aset, maka dengan memberdayakan semua sumber daya yang ada di lingkungan sekolah kita, baik itu finansialnya yang kurang, tapi bisa kita tutupi dengan bekerja sama dengan orang tua murid misalkan, ya, dan akan berjalan dengan maksimal seperti itu. Ya, itu mungkin itu saja dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru SDN.